Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di podcast horor malam seram yang ceritanya gak seram-seram amat. Kali ini aku mau bercerita tentang masih sekitar togel ya. Tapi ini cerita dari Bukpat, itu panggilannya, dan itu pun sudah saya samarkan, Bukpat namanya ya, Buk Patimah, tapi panggilannya Bukpat. Bukpat ini langsung aja ya kita ke ceritanya, biar nggak usah bertele-tele gitu, langsung ceritanya gitu. Bukpat ini dia itu baru mengenal togel. Jadi kalau yang ceritaku kemarin itu SD SP, karena itu adalah waktu aku di masa kecil. Jadi masih SD SP, dan cerita ini itu togel ya yang dipakai namanya. Kalau beli nomor itu togel, karena ini kejadian baru sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu. Oke, kita teruskan ke ceritanya. Bukpat ini baru saja mengenal togel, dan dia itu sangat menggilai togel gitu loh. Jadi apapun dia ketemu apa gitu di jalan, dia mimpi apa semalam itu, dia itu langsung beli nomornya gitu loh. Dia itu mencari di buku tafsir mimpi, 1001 tafsir mimpi. Kalau dulu 1001 tafsir mimpi ya, kalau sekarang itu 50.001 tafsir mimpi itu ada bukunya, itu sampai tebel gini loh, kayak kitab gitu. Ini kejadiannya itu 5 tahun yang lalu ya, saat Bukpat itu masih sehat. Jadi sekarang Bukpat itu sudah tua, dan kabarnya itu dia tuh terkena stroke gitu. Dulu dia tuh masih kerjanya di kantor pos, kalau nggak salah itu dulu kerjanya di kantor pos sebagai tukang bersih-bersih ya, tukang cleaning service gitu dulu. Jadi dia masih punya pendapatan sendiri lain dari yang dikasih suaminya. Jadi dia tuh ya istilahnya orang itu makmur ya kalau zaman dahulu gitu. Jadi kalau mau beli apa-apa sendiri tuh nggak usah bilang-bilang sama suaminya. Jadi hanya pakai uangnya sendiri dia itu beli gitu. Dia tuh mempunyai 2 orang anak yang sudah dewasa. Jadi yang satunya itu kuliah, yang laki-laki, yang anaknya yang satunya ini masih pada waktu itu masih SMA kalau nggak salah. Suaminya tuh kerja di mana itu saya juga masih kecil ya, nggak tahu itu. Kak, taunya cuma Bukpat aja yang kerja. Kalau suaminya itu saya nggak tahu kerjanya di mana, nggak tahu. Jadi dulu itu waktu kerja di kantor pos, dia itu kayak lingkungannya itu juga suka sama togel gitu loh, juga suka sama togel. Dan Bukpat ini sering juga dapet gitu loh, maksudnya sering itu enggak tiap hari dapat gitu, enggak, mungkin dalam 4 kali tombok gitu ya, dalam 4 kali beli gitu ya, dia itu 1 kali dapet, kadang 3 kali beli itu 1 kali dapet gitu loh, nggak selalu dapet, maksudnya dia tuh sering gitu loh dapetnya itu. Namanya juga judi ya, kalau udah dapet gitu kayak orang yang nagihi. Jadi pada suatu hari itu ada temannya yang mengusulkan, gimana kalau kita itu main jalangkung.
maksudnya jelangkung itu apa gitu kan, karena Bu Pat ini nggak mengerti apa itu jelangkung. Itu jelangkung itu yang kita minta nomor sama arwah itu loh, kita main arwah gitu loh, tapi bukan pakai boneka ya. Waktu itu pakai cengkir, cengkir yang enggak ada apa kayak pegangannya gitu loh, cengkir kecil yang enggak ada pegangannya. Jadi kita buat tulisan sendiri di kertas, di situ ada nomor, kita tulis nomor di situ 1 2 3 4 sampai ya kayak Pak Senen itu loh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sama 0. Dan di situ ada tulisannya iya, tidak, datang, pulang gitu. Ya kayak kertas karton gitu, terus di bulat-bulat ada nomor 1 0 1 2 3 gitu, ada tulisannya ya, tidak, datang, pergi gitu. Kalau nggak salah itu Bu Pat ini mau ya mau, memang dia tuh pengen dapat yang agak besar gitu loh, dapatnya togel itu dia tuh pengen yang agak besar gitu loh, nggak seperti itu tiap hari tombol tapi nggak pernah dapet gitu kan. Akhirnya waktu itu anaknya masih sekolah dan teman-temannya itu waktu itu hari Minggu kalau nggak salah. Jadi anaknya itu dia takut ya kalau anaknya tahu gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu anaknya itu yang 2 orang itu memang nggak ada di rumah gitu. Dan waktu melakukannya itu pun mereka itu sembunyi-sembunyi, sekitar 5 orang ya, temannya Bu Pat ini. Dan mereka itu melakukan di rumahnya Bu Pat. Jadi menunggu waktu anaknya pergi baru mereka itu menjalankan rencananya tersebut. Mereka itu sudah beli dupa, sudah beli kembang, rokok, itu sudah disiapkan di situ. Dan akhirnya mereka pun memulai gitu. Cingkinnya itu ditelungkupkan di situ, dan 5 orang tadi ini seperti menunjuk di atas cingkirnya itu tadi, sambil yang 1 orang itu membakar dupanya sambil seperti niatan ya, niatnya itu kayak datang-datanglah gitu loh ya, seperti itulah, saya tuh pengen nomor, kasih nomor lah gitu ya, ya niatnya seperti itu. Dan akhirnya bergerak itu seperti cingkirnya itu bergerak ke nomor-nomor itu, datang atau kamu datang atau pergi, kamu datang apa belum gitu. Nanti dia tuh geser ke datang gitu. Nanti kalau ditanya iya atau tidak itu geser sendiri, jadi seret gitu. Orang 5 tadi itu yang sama-sama melakukan itu kan. Langsung aja to the point-nya aja ya. Setelah mereka itu dapat nomornya, itu tiba-tiba mereka itu terkejut, anaknya itu sudah pulang gitu loh. Nggak tahu anaknya yang laki-laki atau yang perempuan itu sudah pulang. Akhirnya kalau kita main jelangkung atau main seperti tadi itu, kalau kita nggak kalau mau diakhiri, kita itu harus mengembalikannya dia dulu gitu loh. Kamu pulang ya, pulang ya, pulang ya. Itu diseret diseret ke arah kata-kata yang pergi atau pulang tadi gitu loh. Jadi itu nggak sempet, soalnya ada anaknya itu datang gitu loh. Akhirnya mereka pun meringkes ya, apa itu namanya, merapikan kembali gitu loh. Dan setelah anaknya itu masuk ke dalam rumah ya ngobrol biasa seperti nggak ada terjadi apa-apa gitu.
Dan cerita selanjutnya itu, hari itu kan nggak ada togel ya, nggak ada bukaan togel, jadi nggak beli, besoknya baru beli. Tapi malam itu Bu Pat ini waktu nonton TV ya sama suaminya, dia itu melihat jadi rumahnya ini tingkat 2 gitu loh, tingkat 2 dan ada tangganya, tapi tangganya ini kayak kelihatan kalau orang pergi ke kamarnya anaknya itu selalu kelihatan lah, kalau orang naik terus masuk ke kamarnya anaknya itu selalu kelihatan gitu loh. Pada waktu melihat televisi bersama suaminya, Bu Pat ini melihat sesosok anaknya gitu loh, yang dari dapur langsung naik ke tangga, langsung menuju kamar atas gitu. Tapi belum beberapa menit, anaknya ini datang dari luar sambil membawa sepeda motor. Jadi jelas kan itu ada suara sepeda motor gitu loh. Dan Bu Pat ini kayak bingung gitu loh. Lah anakku ini kok baru pulang, lah tadi itu siapa gitu kan. Mungkin itu kejadian pertama ya, nggak mungkin kayak apa ya, nggak dihiraukan lah sama Bu Pat ini. Dan keesokan paginya itu habis pulang dari kerja, dia tuh mendengar dari luar itu kayak orang yang mandi di kamar mandinya. Jadi kalau Bu Pat itu biasanya kalau pulang kerja, dia tuh langsung menyapu di halaman dulu gitu. Kalau sudah selesai di halaman disapu, baru dia masuk bersih-bersih diri, mandi, terus masak, baru makan gitu. Jadi waktu dia datang itu pulang dari kerja, dia itu menyapu di halamannya. Terus dia itu mendengar ada orang yang mandi di kamar mandinya. Jadi dia pikir itu anaknya gitu loh. Tapi pada waktu dia itu mau masuk ke rumah, anaknya ini dari sekolahan datang gitu loh. Yang perempuan ini datang sama temannya. Loh, kok anakku yang kecil ini kok anu ya gitu loh. Soalnya anaknya yang besar itu jarang sekali pulang. Kalau pulang itu dia tuh mesti malam. Jadi kalau siang itu ya nggak mungkin. Jadi Bu Pat ini mengira kalau yang mandi itu anaknya yang perempuan tadi, pulang sekolah gitu kan. Dan ternyata anaknya tadi itu baru pulang setelah Bu Pat itu mau masuk ke dalam rumah. Dan katanya ada tugas sekolah yang harus dibeli untuk dibuat keesokan harinya. Karena itu dia itu pulangnya telat. Dan kejadian aneh itu terjadi di beberapa hari itu ya. Akhirnya Bu Pat ini merasa seperti ada yang aneh di rumah saya ini gitu kan. Akhirnya dia pun pergi ke rumah saudaranya yang masih tetangganya gitu ya, ke rumah saudaranya. Agak mengerti begitu loh, masalah-masalah seperti itu tuh agak mengerti. Akhirnya Bu Pat ini menceritakan ke saudaranya itu perihal yang dia lakukan itu. Terus kata saudaranya ya begini, oh ala bu wong kepingin cari uang kok caranya begitu, nggak boleh itu namanya syirik katanya.
Terus bagaimana ini katanya, ya cari ustadz. Saya itu nggak bisa nyembuhkan kalau hal begini, wong itu istilahnya itu kamu yang panggil gitu loh, jadi gitu nggak bisa menolong. Akhirnya pada malam itu terjadilah teror di rumahnya Bu Pat. Semalam itu di dapur dan juga di kamar mandi seperti orang yang ada orang yang seperti memasak ya. Jadi kayak alat-alat itu, kompor itu seperti cetek-cetek itu ada suaranya seperti itu gitu loh. Memasak juga, mencuci gelas atau piring itu kerannya itu terbuka, ada yang mandi gitu. Akhirnya keesokan harinya Bu Pat ini tanya-tanya ke temennya, di mana ya, menceritakan gitu loh, di mana ya dia tuh mau mencari orang yang bisa bisa mengusir ya, istilahnya mengusir hal seperti itu gitu loh. Akhirnya Bu Pat pun diberitahu sama temennya kalau ada Pak Ustadz yang bisa dipanggil ke rumah gitu. Tapi Pak Ustadznya katanya enggak bisa sekarang, katanya besok begitu. Akhirnya pada malam itu Bu Pat sama suaminya dan juga anaknya itu enggak tidur di rumah. Akhirnya dia itu tidur di rumah orang tuanya kalau enggak salah. Di rumah orang tuanya pada saat itu sambil menunggu Pak Ustadznya itu datang gitu. Pada malam itu pada keesokan harinya ya, jadi malamnya itu ada tombokan gitu loh, dan ternyata nomor yang kemarin dikasih itu tembus gitu loh, jebol. Dan banyak teman-temannya Bu Pat ini yang tombok dan akhirnya dapet. Cuma Bu Pat sendiri yang lupa kalau dia itu nggak beli gitu loh. Pada waktu itu dia itu nggak beli, soalnya dia itu sudah ada urusan lain yang lebih penting, jadi lupa gitu loh. Jadi teman-temannya ini bilang katanya, wah aku dapet gitu. Cuma Bu Pat sendiri yang nggak dapet, malah rumahnya yang dipenuhi oleh yang dipanggil tadi itu. Nggak tahu yang dipanggil yang datang siapa, kita kan nggak tahu gitu. Dan akhir ceritanya ya sampai sekarang itu saya nggak tahu, tapi cuma Bu Pat setelah anaknya yang besar itu menikah terus punya cucu, tiba-tiba itu Bu Pat ini kena stroke gitu. Akhirnya dia pun dirawat oleh anaknya yang besar itu sama istrinya, tinggal di situ. Ya, itulah cerita hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah yang sudah like dan juga meninggalkan komentarnya. Terima kasih juga atas dukungan kalian dan semoga Gusti Allah membalas semua kebaikan teman-teman sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya doakan semoga kalian semuanya tetap selalu sehat, selalu diberikan keselamatan, diberikan kelancaran di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan nantikan juga cerita selanjutnya. Sampai ketemu lagi di cerita saya selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol berlangganan supaya kamu bisa tahu video aku yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.